percaya Tuhan itu mau kehidupan kita sehat, agar apapun yang kita bangun dalam kehidupan kita itu juga berujung kepada hal-hal yang sehat. Salah satu hal yang sehat yang perlu kita bangun adalah hubungan dengan siapapun dalam pernikahan, dalam rekan bisnis, bekerja, di usaha, di tempat kita kuliah, sekolah, atasan, mertua, saudara. Tuhan mau kita punya hubungan yang sehat. Itu sebabnya 1 bulan ini, dan memang tidak pernah tertulis, tapi setiap bulan Februari kita dedikasikan sudah bertahun-tahun untuk bicara tentang hubungan. Karena gereja berharap saudara diperlengkapi dengan kemampuan membangun hubungan. Nah, selama 1 bulan ini saya percaya saudara sudah belajar banyak. Ada 4 kunci hubungan yang sehat gereja percaya. Saudara bisa cari lebih banyak, tapi setidaknya 4 yang kami bagi. Hubungan yang sehat dibangun atas dasar trust atau kepercayaan. Tanpa kepercayaan, isi hubungan hanya akan tentang kecurigaan, penghakiman, dan tuntutan. Makanya kita harus belajar saling percaya, suami istri, orang tua dan anak-anak mertua dan sebagainya, agar kesehatan hubungan kita dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, honor atau rasa hormat. Saya sampaikan di minggu kedua bahwa hormat itu adalah tiang dan pondasi dari hubungan. Saudara, dalam hubungan seringkali ada perbedaan, ada selisih, ada kesalahan. Seringkali sebagai suami kita yang benar, kita pikir kita benar, istri kita salah. Tapi kita belajar di minggu kedua, tanpa rasa hormat, kasih akan menjadi tuntutan. Tanpa rasa hormat, kebenaran jadi senjata yang melukai orang. Kadang benar, kitanya itu benar, apa yang kita pikirkan, yang kita mau sampaikan itu benar. Tapi karena kita tidak hormat kepada istri, suami, orang tua, cara kita menyampaikan apa yang benar menjadi keliru. Tanpa rasa hormat, kasih menjadi tuntutan. Kemudian minggu lalu Ibu Gembala, saya pikir bagus, saudara pasti belajar banyak tentang komunikasi yang sehat. Dewasa dalam berkata-kata, perkataan yang sehat. Komunikasi kita kadang bukan isinya yang salah, tapi cara mengkomunikasikannya yang bermasalah, bukan? Jadi 3 minggu ini, seberapa kita yang belajar banyak, boleh lambaikan tangan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Saya akan tutup dengan materi yang keempat. Kunci hubungan yang sehat menurut saya dan gereja ini adalah tentang batasan. Makanya tadi pagi saya agak susah bangun, tapi saya senang materi ini dan saya rindu untuk sampaikan buat saudara. Jadi saya pikir bisalah. Saudara bisa cari kunci hubungan yang sehat lainnya, tapi yang keempat yang saya akan pakai untuk tutup seri pengajaran kita adalah tentang batasan. Boleh sama-sama kita katakan batasan? Apa maksudnya batasan? Saya mulai dengan statement ini, next slide. Saudara, sebuah hubungan hanya akan sekuat atau sesehat siapa saja yang menjalani hubungan tersebut. Atau hubungan kita dengan siapapun itu sangat bergantung kepada atau dengan siapa saja orang yang ada dalam hubungan itu. Nah, ada satu persamaan, next slide, dari semua hubungan yang saudara miliki. Di tempat kerja, di keluarga, di kampusmu, di gerejamu, semua hubungan yang kamu punya itu memiliki satu kesamaan. Apa itu? Bahwa ada saudara di dalamnya. Sama suami, sama istri, sama orang tua, mertua, kakak, adik, teman di tempat kerja, hubungan apapun yang saudara punya, sekalipun menghadapi orang yang berbeda-beda, satu kesamaan yang pasti adalah dalam hubungan itu ada saudara di dalamnya. Nah, hubungan yang sehat hanya sesehat orang yang di dalamnya. Itu artinya hubungan itu menjadi sehat kalau orang-orang dalam hubungan itu sehat. Nah, seringkali orang gak ngerti. Dia merasa hubungannya selalu bermasalah. Jangan-jangan bukan orang yang ditemani berhubungan yang bermasalah, tapi siapa yang bermasalah? Dirinya yang bermasalah. Makanya ada orang gak cocok sama si ini, gak cocok sama si ini, gak cocok sama si ini. Padahal bukan si ini yang bermasalah, si ini yang bermasalah. Ada orang yang pindah-pindah gereja, gereja A, gereja B, gereja C. Semua gereja itu jelek di matanya. Padahal bukan gereja yang bermasalah. Siapa yang bermasalah? Dia yang bermasalah. Itu sebabnya kalau saudara mengerti bahwa hubungan itu didasari oleh orang yang ada dalamnya, termasuk diri saudara sendiri, maka saya percaya ternyata kualitas dari hubungan itu sebenarnya bergantung kepada kita. Saudara mau bangun hubungan yang sehat, pastikan diri saudara sehat. Karena kalau saudara broken, saudara hanya akan membangun hubungan yang broken.
Kalau saudara luka, saudara akan terus melukai orang dalam hubungan. Makanya bagian kita adalah untuk menjaga agar diri kita sehat. Saya kasih ilustrasi, next slide. Saudara kalau bikin telur, ya telur dadar begitu saudara ya. Saudara mau pakai 10 telur omega yang paling mahal di kota Makassar. Tapi kalau ada 1 telur busuk, saudara kasih masuk di situ, saudara kocok. Saya gak yakin saudara mau makan, betul? Saudara bikin jus, pakai alpukat yang paling mahal, ada ya alpukat apa? Alpukat mentega, alpukat minyak goreng apakah? Sebanyak apapun alpukat yang baik, kalau ada 1 alpukat yang busuk, saya gak yakin saudara semangat minumnya. Itu artinya begini, dalam hubungan demikian, siapapun yang saudara temui, sehebat apapun mereka, sebanyak apapun, kalau saudaranya gak sehat, hubungannya gak akan sehat. Yang mengerti katakan banyak yang tidak mengerti. Itu sebabnya saya berdoa supaya dari poin keempat ini, kenapa kita perlu bangun batasan? Batasan itu adalah jarak ruang yang safe untuk kita. Pagar, nanti saya jelaskan banyak. Supaya begini, kita harus sehat. Kalau kita sehat, hubungan yang kita bangun pasti sehat. Yang mengerti, boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Batasan itu bukan konsep yang baru. Dalam perjanjian lama, bahkan di awal kehidupan manusia, Adam dan Hawa sudah diajari tentang batasan. Ingat, dalam Kejadian, Allah berkatakan bahwa semua buah boleh kau makan. Kalau kau bosan makan apel, besok makan kau durian. Kalau besok makan durian, besok makan kau semangka. Semua boleh kau makan. Tapi satu yang tidak boleh, pengetahuan yang baik dan yang buruk. Kenapa? Alkitab bilang kalau kau makan, kau mati. Justru saya pikir begini, Tuhan memberi batasan bukan karena menjauhkan manusia dari kesenangan. Tuhan memberikan batasan bukan untuk membatasi kebahagiaan manusia. Tetapi justru Tuhan berikan batasan karena mengasihi manusia. Menjaga manusia dan kehidupannya. Karena Tuhan tahu persis semua yang tidak terbatas pasti berpotensi memasukkan atau dimasuki oleh hal-hal yang mematikan. Makanya dikatakan kalau kamu makan kamu pasti mati. Makanya hari itu tanpa buah pengetahuan yang baik dan yang buruk, Adam dan Hawa masih bisa bikin rujak pakai semua buah yang lain. Tidak harus pakai buah itu. Tuhan justru kasih batasan supaya hidupmu sehat, kau gak mati. Perhatikan baik, kapan kita gagal bangun batasan, semua potensi kematian bisa masuk. Dalam keluarga suami istri, bapak kau gak bangun batasan dengan sekretarismu, dengan rekan bisnismu, kau bebas saja, kematian masuk dalam keluarga. Teman-teman muda dalam hubunganmu dengan pasangan, kau gak bangun batasan, maka pacaranmu, hubunganmu pasti membawa kematian. Semua yang tidak dibatasi agar sehat pasti berpotensi membawa kematian. Jadi menurut saya adalah semua batasan yang Tuhan izinkan, termasuk Alkitab yang kita pegang, bukan untuk membatasi kita atau memisahkan kita dari kebahagiaan, tapi justru adalah cara Tuhan sayang kepada kita untuk menjaga kita. Katakan amin. Perlu batasan. Yang kedua, Alkitab katakan Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Konteks ayat ini adalah pada saat itu, kata jaga itu berarti mengawal, menjaga seperti penjaga kota, dan mempertahankan serangan. Pada saat itu saudara, dimanapun di zaman itu saudara berada, kota yang tidak punya tembok pembatas, itu adalah kota yang tidak punya perlindungan. Kota yang tidak punya tembok pembatas akan mudah diserang oleh musuh dan dihancurkan oleh musuh. Maka setiap kota akan membangun tembok untuk menjaga daerah mereka. Nah, Alkitab berkata begini, jaga hatimu. Itu artinya begini, berikan batasan untuk hati dan hidupmu. Karena hati tanpa batas, hati tanpa batasan, artinya sama dengan hidup tanpa perlindungan. Kita akan banyak baca ayat ini, Amsal 4 ayat 23. Bagaimana menjaga hidup, memberi batasan agar kehidupan kita sehat. Dan Alkitab bilang begini, perhatikan baik, apa yang terjadi di hati kita terpancar dalam kehidupan kita. Kalau hati bermasalah, yang terpancar pasti bermasalah. Makanya perlu batasan, jaga hati agar kalau hati sehat, kehidupan yang terpancar juga sehat. Bukan hanya tentang dua hal yang saya bahas. Ini menarik saudara, saya juga belajar banyak. Tahukah saudara bahwa Yesus juga itu memberi batasan? Yesus juga punya batasan.
Dia mengasihi semua orang, tapi dia tahu memberi batas. Ingat, di Markus 1 ayat 35-38. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Simon dan teman-temannya mencari dia dan berkata, semua orang mencari engkau. Semua orang itu lagi cari Yesus karena mereka minta disembuhkan. Bukankah Yesus melayani orang-orang yang sakit dan harusnya menyembuhkan orang yang sakit? Harusnya waktu orang mencari dia, Yesus bilang, oh oke, tunggu sebentar. Saya pakai dulu sepatuku. Sedikit lagi saya keluar. Harusnya dia berpikir bahwa, banyak yang tahu orang tunggu kak. Tunggu saya ke depan sedikit lagi. Tapi apa kata Yesus? Jawab Yesus, marilah kita pergi ke tempat yang lain. Supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Yesus tahu kasih batasan. Kapan dia harus sembuhkan. Kapan dia harus melakukan sesuatu yang prioritas. Untuk dia kerjakan. Nah kadang kita gak tahu mana prioritas, mana yang tidak. Semua kita layani. Semua kita kasih diri. Akhirnya kita gak tahu mengerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan dalam kehidupan kita. Yesus tahu persis panggilannya, prioritasnya, maka dia kasih batasan. Yang tidak sejalan dengan prinsip prioritas panggilan dibatasi dalam hidupnya. Teman-teman muda, saya selalu percaya begini. Kalau kamu sadar hidupmu berharga, kamu tidak akan mengizinkan sesuatu yang tidak berharga masuk dalam hidup kamu. Hanya orang yang sadar hidupnya berharga yang tidak akan hidup dengan cara yang murah. Kenapa kamu hidup dengan cara yang murah, bangun hubungan dengan cara yang murah? Karena kamu gak sadar bahwa hidupmu berharga. Yesus tahu persis, menyembuhkan orang sakit itu penting, itu baik. Tapi di atas hal yang penting, ada hal yang lebih penting. Kalau semua penting, maka tidak ada yang penting. Yesus tahu prioritas. Pekerjaan kita penting, tapi keluarga lebih penting. Bapak-bapak boleh katakan amin. Klien kita penting, tapi anak lebih penting. Orang tua boleh katakan amin. Jadi semua penting, tapi harus ada yang lebih penting. Karena kalau semua penting, tidak ada yang penting. Apa yang bisa kita pelajari dari Yesus? Next slide. Yesus tidak memenuhi semua tuntutan orang. Yesus tidak membiarkan kebutuhan orang lain mengendalikan panggilannya. Yesus yang menentukan nilainya. Yesus tidak merasa bersalah ketika berkata tidak. Nah kita kan, kenapa kita susah bangun batasan? Kita takut. Kita gak bisa bilang tidak, makanya semua iya. Ada orang-orang yang mulutnya bilang iya, hatinya sumpah serapah. Semoga tidak ada di sini. Tapi batasan menjaga kita. Dan dari Yesus kita belajar bahwa membedakan mana yang penting dan mana yang lebih penting, mana yang prioritas. Yesus memberi batasan, tidak semua dia iakan. Ada hal-hal tertentu dia harus beri batasan dan berkata tidak. Dari apa yang kita dengar tadi 3 hal, kesimpulannya apa itu batasan? 1, batasan itu garis tanggung jawab. Supaya membedakan mana yang jadi bagian saudara, tanggung jawab saudara, mana yang bukan tanggung jawab atau bagian saudara. Kadang-kala kita sibuk dengan apa yang bukan tanggung jawab kita, sehingga kita melalaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Ada orang yang GU, gila urusan. Semua dia mau urusi, sampai urusannya tidak beres. Batasan membangun kesehatan. Yang kedua, batasan itu menentukan apa yang sehat dan apa yang tidak. Kadang-kala kita tahu mana yang sehat, mana yang tidak. Kadang-kala kita tahu keluarga butuh waktu tuh Pak. Tapi kita gak enak tolak kalau bos minta waktu kita 1 bulan pergi tinggalkan keluarga. Saya mengerti di situ ada tanggung jawab, di situ ada resiko. Tapi saya berdoa supaya kita punya bijaksana untuk menentukan apa yang sehat dan apa yang tidak. Bekerja itu baik sekali. Tapi pekerjaan yang tidak sehat akan mendatangkan kematian. Baik dalam keluarga atau apapun itu. Dan yang ketiga batasan adalah kemampuan untuk berkata ya dan tidak. Bukan tanpa rasa bersalah. Waktu kita bangun batasan, kita firm untuk bilang ya dan juga berkata tidak untuk sesuatu yang tidak sehat. Nah ini kita mau pelajari tentang membangun batasan. Banyak orang yang salah paham, dia pikir batasan itu adalah tembok yang memisahkan. Saya nggak kemudian bilang kalau saudara belajar tentang batasan, kemudian saudara menjauhi semua lingkungan saudara. Berhenti dari pelayanan, katanya mesti batas. Bukan itu maksudnya. Bagi saya batasan adalah pagar, bukan tembok. Pagar itu fungsinya apa? Melindungi, menjaga, mengatur supaya tetap rapi. Kesehatannya terjaga. Tapi tembok itu begini, isolasi,
mengasingkan diri, menjauhi semua orang, egois, mementingkan diri sendiri, kurang kasih, tidak peduli sama orang. Itu tembok. Tapi batasan adalah sesuatu yang sehat. Saya juga berdoa supaya batasan saudara tidak berubah jadi tembok yang memisahkan saudara dari lingkungan saudara, yang memisahkan saudara dari apa yang seharusnya saudara kerjakan. Itu sebabnya batasan adalah pagar, bukan tembok. Nah, saya mau bagi kepada kita hari ini. Ada 3 area batasan yang perlu saudara bangun dalam hidup saudara. Kenapa saya excited bagi ini? Saya tadi pagi juga, tadi malam juga diberkati sekali dengan 3 poin ini. Saya berdoa saudara juga diberkati. Ada 3 batasan yang saudara perlu bangun dalam hubungan. 1 adalah batasan emosional, perasaan, batasan tentang isi hati seseorang. Next slide. Galatia 6 ayat 5 berkata, karena setiap orang harus bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Ayat ini bukan mengajarkan kita untuk egois, tidak peduli sama orang. Ayat ini menyadarkan kita bahwa begini, perasaan orang lain itu bukan tanggung jawab kita. Walaupun kita mengasihi mereka sedemikian rupa, tapi kita terbatas. Perasaan suamimu, perasaan istrimu, sekalipun kau suami istri, itu menjadi tanggungan masing-masing. Di ayat Galatia 6 ayat 5, 3 ayat sebelumnya, ayat yang kedua itu bahas tentang saling tolong menolong. Di ayat 2 bahas saling tolong menolong. Di ayat yang kelima bahas tentang tanggung jawab masing-masing pribadi. Itu artinya bukan berarti kita egois, tidak peduli, kemudian apatis, tutup mata sama kebutuhan orang, bukan. Tapi begini, kita saling menolong, tapi bukan saling mengambil alih hidup. Contoh sederhana adalah mungkin karena saya hamba Tuhan. Wah, saya selalu bermasalah dengan ini, saudara. Setiap kali saya konseling orang dan saya lihat orang bermasalah, entah kenapa, seperti masalah orang itu pada akhirnya menjadi masalah saya. Saya kalau habis konseling anak youth misalnya ya, JJ tahu persis itu. Hampir 2 hari saya bisa bahas, bagaimana itu anak dia, kasihannya. Sampai saya kadang gak bisa tidur, saudara. Akhirnya apa yang jadi beban emosinya orang, itu mengikut pada saya. Dan saudara itu sangat melelahkan. Yang mengalaminya boleh katakan, haha. Saya tahu saudara banyak mengalami. Kemudian saya belajar bahwa ternyata saya punya empati yang besar. Kita banyak belajar empati ya, Pak Gembala sering bahas empati. Tapi ternyata empati itu bukan berarti menyelamatkan semua orang. Saya terbatas. Kadang kalau saya lihat ada orang yang jatuh, bisanya tuh orang nih, dia melayani nih, dia lama ngikut Tuhan, jatuh ki. Saya empati, kadang cenderung menghakimi. Tapi ketika saya renungkan, ternyata bukankah semua orang berproses dengan Tuhan masing-masing? Dan saya gak bisa intervensi prosesnya setiap orang dan Tuhan. Bu, kita mengasihi suami kita, tapi sebesar apapun kasih kita, kita gak bisa intervensi proses Tuhan dalam hidup suami kita. Kadang saya gergel banget kalau misalnya lihat orang yang salah, karena jadi marah. Orang yang salah saya yang jadi marah. Emosi saya gak sehat. Saya ikut-ikut berperasaan, ngikutin orang. Padahal sebenarnya supaya punya hubungan yang sehat, harus jaga emosi kita, kasih batasan. Orang boleh pusing, saya gak perlu ikut pusing. Saya kemarin kesaksian kan lagi bahas tentang perkataan yang dewasa. Saya jujur di hadapan anak youth, saya punya kebiasaan buruk adalah kalimat pusingku. Selalu saya ulang-ulang, aduh pusingku, aduh pusingku, pusing. Sedikit-sedikit pusing. Habis khotbah ngobrol sama Pastor Victor, bilang lagi, pusing. Tapi saudara, saya gak sadar bahwa ternyata kebiasaan buruk saya mempengaruhi istri saya. Saya pusing, dia juga ikut pusing. Saya terlupa pusing. Itu adalah hubungan emosional yang tanpa batas. Ada satu kisah tentang istri yang selalu merasa bersalah. Ini baik karena penuh kasih, tapi tidak sehat. Kalau suaminya marah, ya salahkan dirinya. Bodohku saya mentong yang bodoh. Kalau suaminya kecewa, dia merasa gagal. Kalau suaminya stres, dia merasa aduh susah apa nih, aduh. Dan akhirnya dia tertekan terus, stres terus. Sekali lagi, batasan emosional bukan berarti tidak peduli, tapi tahu menjaga diri. Sampai dia ketemu konselor dan dia bilang begini, kenapa saya punya emosi selalu tidak sehat dalam keluarga?
Kemudian konselornya bilang begini, karena kamu tidak memberi batas dalam hatimu dan emosimu. Kamu bisa mengasihi, tapi kamu tidak bisa mengendalikan hati orang lain. Jadi, batasan yang pertama yang bisa kita pelajari adalah kita membatasi emosi kita agar tidak dipengaruhi oleh emosi orang lain. Saya berdoa di rumah, berkelahi itu hanya akan terjadi kalau ada dua orang. Kalau satu dia mau berkelahi, itu namanya orang gila. Kalau kita berkelahi harus dua orang, Pi. Nah, kalau suami kita, Umi, kita juga jangan emosi yang sehat tidak terpengaruh dari kondisi dan situasi dari luar. Batasan emosi, jaga hati. Kalau orang marah, kita gak perlu terpengaruh. Batasan pertama, saya mengasihi kamu, tapi saya tidak membiarkan emosimu merusak emosiku. Yang mengerti boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Next slide. Tanpa batasan yang sehat, hubungan pasti melelahkan. Pasti. Saya berdoa, kita diberi kemampuan dan hikmat dari Tuhan untuk menjaga emosi kita sehat dengan siapapun kita menjalin hubungan. Dalam keluarga dan dalam hubungan apapun, harus ada yang sehat. Kalau semuanya bermasalah, hubungannya pasti bermasalah. Tapi kalau dalam keluarga saudara, sesakit apapun pasangan saudara, saudara berkomitmen, Tuhan jaga hidupku tetap sehat, saudara akan menolong banyak pasangan saudara dan keluarga saudara. Yang kedua, area apa lagi yang saudara perlu bangun tetap sehat dalam hubungan? Satu, batasan emosional. Dua, batasan waktu dan energi. Tahukah saudara bahwa waktu itu adalah mata uang kehidupan? Saudara menghargai sesuatu itu bernilai atau tidak, itu dari waktu. Saudara hanya akan memberi waktu kepada apa yang saudara anggap bernilai dan berharga. Seringkali kita gagal menentukan mana yang bernilai dan berharga. Makanya Paulus bilang, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-harinya adalah jahat. Gunakan waktu yang ada karena apa? Karena waktu kita terbatas. Semua hanya punya 24 jam. Sekali lagi, kalau semua penting, maka tidak ada yang penting. Saudara harus tahu dengan apa saudara habiskan waktu saudara. Perhatikan baik. Kita pernah belajar kalau tidak salah ya, tentang prioritas. Saudara sekarang renungkan, dalam hal apa saudara sering menghabiskan waktu saudara? Itu menentukan prioritas dan nilai yang saudara berikan. Ada orang, minta maaf ya saudara, saya tidak menghakimi saudara, tapi hampir sepertiga waktunya 24 jam, berarti 8 jam ya, dihabiskan dengan burung atau peliharaan. Tidak salah, hobi, hak semua orang. Semua orang berhak punya hobi, betul? Tapi saya tidak yakin kalau burung saudara lebih berharga dari anak saudara. Ada orang yang menghabiskan sepertiga waktunya untuk pekerjaan. Tidak salah, itu tanggung jawab. Tapi saya nggak yakin bahwa pekerjaan saudara lebih berharga daripada kehadiran saudara di rumah saudara. Semua berharga. Tapi cara saudara memberi waktu itu menentukan nilai. Saya belajar banyak di sini saudara. Saya juga tipe orang yang senang bekerja. Saya kalau depan laptop, dari pagi sampai malam. Kadang JJ istri saya suka ngomel, karena sampai di rumah saya masih buka laptop, masih lanjut lagi kerja. Sampai saya mengerti bahwa ternyata waktu saya itu terbatas. Apa yang saya berikan untuk pekerjaan saya tidak akan saya berikan untuk istri dan anak saya, karena sudah habis di pekerjaan. Makanya saya perlu kasih batasan supaya tetap menjaga sesuatu yang bernilai. Makanya saudara, biasanya akan sulit ketemu saya atau saya komunikasi dengan saya di setiap hari Senin. Tapi karena Elijah sekarang masuk sekolah, jadi hari Senin tetap bangun pagi antar sekolah, jadi yaudah Selasa aja lah. Senin atau Selasa kami pakai untuk waktu istirahat, liburan. Saya nggak kerja, saya nggak buat janji temu dengan siapapun. Saya pakai waktu untuk istri saya. Makanya saudara kalau hari Senin, saudara perhatikan story saya, kalau bukan di mall di tempat makan. Ajak El main-main. Memberi batasan, memberi prioritas. Senin waktu untuk keluarga.
Yang lain juga tahu kapan waktu main untuk anak. Kalau seharian di tempat kerja, sudah bekerja, hari ini kan kami 4 hari ini lagi ngurusin rumah karena mau pindahan. Ada terima kasih buat Uncle Yandri, boleh kasih tepuk tangan ini. Pak Teo, Mami Tirza, teman-teman youth yang bantu kami. Semua rumah dicat, saudara. Kita bisa bikin proyek-proyek sederhana. Kalau saudara butuh boleh kabari saya ya. Sibuk dari pagi sampai malam di rumah ngecat, beresin rumah. Sampai rumah pasti capek, betul? Tapi Elijah itu 3 hari nih lagi konseling sama opa-omanya di gereja. Karena 3 hari dititip terus dari pagi sampai malam. Saya merasa bersalah saudara kalau sampai di rumah, saya capek, istri saya capek. Kita cuma pengen rebahan, main HP. Tapi Elijah bilang, Papa jangan main HP. Mama jangan main HP. Semua penting. Tapi kalau semua penting maka tidak ada yang penting. Kayaknya kita harus bertobat banyak dalam memberi prioritas. Pekerjaan itu penting. Tapi pertanyaan saya, lebih banyak mana saudara berikan waktu? Saudara gak bisa bilang begini, kau lebih penting nak, kau penting sekali buat hidupku nak. Tapi mama lebih banyak di luar kota daripada sama-sama dengan saya. Papa lebih banyak meeting daripada hadir di hari-hari besar yang saya tampil. Waktu saudara menentukan penghargaan saudara. Jadi batasi waktu kita untuk hal yang prioritas. Sekarang lagi viral saudara. Lagi banyak sekali pengajaran tentang, saya gak sebut nama gerejanya. Gereja yang mengajarkan prioritasnya Tuhan nomor 1. Gereja nomor 1, Tuhan itu selalu yang bukan diurutkan saudara. Dia tidak boleh diurutkan, Tuhan kan segalanya. Tapi ada yang mengajarkan begini, gereja nomor 1, keluarga nomor 2, pekerjaan nomor 3. Oh ini bahaya sekali nih, bahaya sekali. GB Hope tidak boleh begitu. Tuhan kan tidak boleh diurutin ya, dia selalu yang terutama. Tapi menurut saya keluarga nomor 1, harus keluarga. Keluarga nomor 1. Pulang keluarga, itu penting. Baru yang kedua, pekerjaan, tanggung jawab saudara di tempat kerja. Baru yang ketiga, gereja. Karena saudara melayani di gereja luar biasa aktif, tapi pekerjaan saudara tidak bertanggung jawab, saudara tidak jadi berkat, bukan? Saudara melayani di gereja dengan aktif, keluarga saudara berantakan, saudara jadi batu sandungan, bukan? Kita perlu belajar, saudara pasti lihat videonya di TikTok, ngajarin gereja nomor 1, enggak ada ya. Pelayanan tidak ada yang salah, pelayanan itu bagus banget. Tapi pelayanan pertama kita kan di rumah kita, bukan gitu? Prioritas, waktu. Energi, next slide. Tahukah saudara bahwa energi itu bahan bakar, dan faktanya bahan bakar tidak selalu ada, bukan selalu akan ada saatnya dia akan habis dan perlu diisi kembali. Ya tadi ya, waktu menunjukkan prioritas, cara menilai sesuatu yang berharga. Kalau saudara percaya bahwa keluarga saudara berharga, berikan waktu lebih banyak buat keluarga. Yang kedua, energi adalah bahan bakar. Kita perlu jujur sama-sama bahwa kita punya tenaga ini terbatas, betul? Saya dulu saudara, orangnya kan berapi-api. Saya satu hari bisa ketemu 4-5 orang. Dengar saja mereka cerita. Dengan gairah yang sama. Tapi saya lupa waktu sampai di rumah, saya tidak bisa mendengar istriku. Energi kita terbatas tuh. Energi yang sama saudara melayani, perhatikan baik. Energi yang sama yang saudara pakai untuk melayani, waktu yang saudara pakai untuk melayani, itu waktu dan energi yang sama yang saudara pakai untuk bangun hubungan dengan Tuhan. Makanya tidak heran kalau kita akhirnya salah memilih, kita lebih banyak melayani, waktu energi kita habis di situ, kita sudah tidak punya waktu dan energi untuk punya hubungan dengan Tuhan. Ini kebenarannya bukan? Waktu dan energi itu terbatas. Makanya prioritasnya mesti benar. Harus sehat. Makanya hari ini kalau kita kelelahan, ada banyak orang berpikir kalau lagi burn out, capek melayani. Tidak boleh, saya tidak setia kalau begitu. Salah, ada yang salah dengan saya ini. Nah. Kelelahan bukan tanda kurang setia, kelelahan adalah tanda kurang batasan. Bu, ini berat gak kira-kira? Enggak, ini ringan sekali. Sebenarnya ringan sekali. Tapi saudara bayangkan kalau saudara diminta untuk pegang ini selama 3 hari berturut-turut tanpa melepasnya. Minimal hari kedua agak kram-kram di sini. Hari ketiga mungkin 2 tangan dipegang.
Seringan apapun tanggung jawab dan beban, kalau kita nggak tahu kapan waktu untuk istirahat, lepas, ambil waktu untuk kasih begini-begini dulu, baru angkat lagi, maka pasti melelahkan. Sehat itu artinya tahu batasan. Saya mengerti gereja ini butuh pelayan. Aduh, saya terpukul loh saudara. Kita harus minta maaf kalau misalnya gereja akhirnya mencuri waktu dan energi saudara yang harusnya saudara berikan untuk Tuhan. Ada satu pelayan datang, aduh saya kayaknya capek sekali Kak, banyak sekali pelayananku. Dia kasih lihat, saya baru lihat begini, aduh kenapa bisa ini begini pelayanannya. Bukan cuma 3, 4, 5 pelayanan dia pegang. Aduh dek, kurangi kok, pilih sama kok saya 2, itu bisa aja, yang lain kok pakai jangan nih. Pak, Bu, bukan berarti gereja sombong, tidak perlu saudara. Gereja itu butuh saudara, tapi gereja butuh saudara yang sehat. Ya harus tegas. Pada akhirnya memang kalau tidak ada orangnya yang tidak ada, jangan dipaksa. Saya selalu bilang sama semua koordinator, jangan dipaksa. Lebih baik kita jaga apa yang sehat daripada memaksakan sesuatu yang tidak sehat. Kalau kamera cuma 1 ya 1 saja, singer cuma 3 saja. Karena tugas kita menjaga yang sehat, bukan? Yang mengerti boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Tidak mudah untuk mengatakan ini, tentu perlu dengan teladan dan juga eksekusi yang berintegritas. Tapi kita punya hati yang mau menjaga semua tetap sehat. Maka saya minta tolong dengan semua koordinator, semua tim tim pastoral, mari kita jaga semua tetap sehat. Yang ketiga, yang terakhir, 1 batasan emosional, 2 batasan waktu energi, yang ketiga batasan nilai dan kekudusan. Setiap orang itu harusnya tahu integritas dirinya, nilai dan kekudusannya. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, jelas, janganlah kamu sesat. Itu artinya apa? Kalau saudara melanggar ini, saudara sedang melakukan kesesatan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Relasi saudara dengan siapapun, hubungan yang saudara bangun dengan siapapun, itu berpotensi merusak nilai atau prinsip. Makanya ada orang dari kecil gak pernah diajarin kasar, tapi waktu dia kuliah, tiap hari nongkrong sama orang yang kebun binatang, sedikit-sedikit bilang, kupu-kupu. Kan saya gak boleh ngomong jorok di mimbar. Kalau kupu-kupu kan saudara gak tersinggung. Kalau mang. Akhirnya karena duduk sering sama-sama, kita bilang begini, perhatikan dengan baik dengan siapa kamu berjalan, dengan siapa kamu berdiri, dengan siapa kamu duduk. Waktu kita duduk dengan orang-orang yang pencemooh, maka kita akan cenderung jadi pencemooh. Tidak ada pilihan Pak, batasi persahabatan kita, pertemanan kita, agar hidup kita sehat. Ada banyak orang terikat, bukan karena ketidakmampuan untuk lepas dari keterikatan, tapi ketidakmampuan untuk lepas daripada lingkungan yang tidak sehat. Betul? Makanya salah satu cara untuk menolong adalah saya pelajari persis. Beberapa orang yang datang kepada saya minta tolong, saya bilang begini, kau mau sembuh atau tidak? Kalau kau belum mau sembuh, saya tidak bisa tolong. Kalau kau mau sembuh, semua orang yang berpotensi buat kau buat merugikan kamu, tolong batasi dalam hidupmu, jauhi, tinggalkan. Maka batasan nilai dan kekudusan artinya menjauhkan diri dari relasi yang tidak sehat. Saya sudah ulang-ulang saudara tuh, saya bilang begini, kalau saudara berkelahi dengan suami saudara, siapa yang saudara cari? Bersyukurlah kalau saudara cari ibu gembala dan bapak gembala, firman Tuhan diberikan pada saudara. Tapi kalau saudara cari teman arisan yang isinya juga bukan main, langsung dia bilang, lah kasih cerai lo, kau udah masih cantik ya kok. Tinggalkan kami. Nah saudara, relasi saudara menentukan prinsip dan nilai saudara. Mengurangi akses orang tertentu, menjaga kekudusan dalam relasi lawan jenis. Jaga, jangan rusak apa yang jadi nilai dan prinsip hidup kita. Kekudusan dijaga, apa yang benar tidak boleh dilanggar. Kalau saudara tahu persis sesuatu yang benar itu berharga, saudara tidak akan biarkan orang-orang yang berusaknya masuk dalam hidup saudara. Di tempat kerja, saudara kan tahu ada kelompok orang yang kerjanya benar. Mungkin kurang asik untuk ditemani, tapi mereka yang jujur. Saudara juga tahu ada orang yang
Ya itu dia. Popo. Ya saudara tahu ini tidak sehat. Tapi saudara bilang itu yang asik. Maka siap-siapkan diri saudara untuk punya hidup yang tidak sehat. Siapa yang mengelilingi saudara menentukan hidup saudara. 3 yang saya bagi, saya undang Welsingan maju ke depan. Belajar punya batasan secara emosional. Belajar punya batasan waktu dan energi. Prioritaskan apa yang penting sesuai dengan kehendak Tuhan. Taruh batasan nilai kekudusan. Saudara belajarlah. Saudara tidak akan pernah lepas dari keterikatan saudara kalau saudara tidak tinggalkan lingkungan yang sama. Salah satu cara untuk melepaskan keterikatan adalah tinggalkan lingkungannya, percayalah. Kalau saudara ada lingkungan yang suka gosip, maka siapkan diri saudara untuk menjadi penggosip yang handal. Saudara di lingkungan penjudi yang berapa kau dapat tadi malam? Menanya kok. Saudara tidak akan pernah keluar dari perjudian. Batasi lingkungan saudara. Nilai dan kekudusan harus dijaga. Saya tutup dengan ini. Alkitab mencatat konsep tentang kemah atau tabernakel. Tabernakel juga ada batasan-batasannya. Ada 3 ruangan yang berbeda. Ruangan yang paling luar itu adalah pelataran. Semua bangsa Israel datang, boleh bebas taruh persembahan di situ. Tapi di dalam pelataran setelahnya ada ruangan yang lebih kecil disebut dengan ruang kudus. Di situ tidak boleh semua masuk. Yang boleh cuma imam. Karena mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan. Di situ ada pelita emas, meja roti dan mezbah dupa. Ternyata di balik ruangan suci ada lagi ruangan maha suci yang lebih intim, lebih terbatas. Kali ini yang boleh masuk cuman imam besar saja. Itu pun tidak semua imam besar. Saya waktu baca saya kagum loh. Ternyata di pakaian imam besar itu ditaruh lonceng saudara. Karena kalau imam besar masuk di ruang maha kudus, dia tidak kudus. Dia bisa meninggal di dalam. Makanya orang-orang yang di luar, mereka kan gak boleh masuk. Kalau mereka ikut masuk, mereka ikut meninggal. Jadi mereka taruh lonceng di imam besar. Kalau itu lonceng berhenti berbunyi, tanda tidak ada ini orang kasihan. Jadi mereka tarik pakai tali itu imam besar. Betul-betul dibatasi. Hanya imam besar yang bukan yang besar ya, saya cukup besar tapi imam besar yang kudus yang boleh masuk. Nah, pertanyaan saya, sebenarnya ini konsep yang baik tentang hidup kita juga. Batasan itu memberi ruang yang aman. Nah sekarang, sudahkah saudara membangun batasan dalam hidup saudara? Orang-orang mana yang saudara hanya izinkan di pelantaran saudara? Saudara izinkan masuk lebih dalam di ruang kudus saudara? Dan saudara pastikan ada di ruang maha kudus saudara. Saya pikir ini prinsip yang baik. Next slide. Saudara perlu belajar untuk bangun 3 tahapan yang sehat. Jangan semua orang dimasukkan dalam, akhirnya kamu gak punya nilai, saudara gak punya nilai yang saudara bisa jaga. Mungkin dengan perkenalan, kita bisa berkenalan dengan semua orang, tapi saudara bisa memutuskan untuk melanjutkan hubungan atau tidak. Sebatasnya, seperlunya. Kalau saudara sudah menemukan orang-orang yang bisa dipercaya, mulai beri kepercayaan sebagai seorang teman. Bawa lebih akrab, informasi lebih banyak, hidup bergaul. Kalau saudara sudah percaya betul, sungguh, dan saudara perlu orang untuk menolong saudara, bawa ke tahapan yang lebih dalam, persahabatan atau hubungan yang intim. Saudara perlu tahu batasan-batasannya. Nah, ini yang seringkali juga keliru. Saudara harus punya hubungan di 3 tahapan ini. Kalau saudara hanya punya hubungan perkenalan saja, semua hanya permukaan saja, saudara gak punya teman untuk menolong saudara, hubungan saudara gak sehat. Saudara harus punya orang yang intim. Kenapa? Di dalam dia tahu bagaimana cara menolong saudara. Makanya kenapa cool ada, ya. Makanya kenapa cool ada, cool itu menolong kita untuk memiliki ketiga hubungan ini. Kita diajar untuk dengan sengaja berkenalan dengan orang, memilih siapa yang dapat jadi teman, menjaga pertemanan kita, komunitas yang sehat. Lebih baik saudara berteman dengan orang di gereja, percayalah, daripada orang-orang yang justru merugikan saudara. Gereja buat cool supaya saudara punya komunitas yang sehat yang menolong saudara. Dalam komunitas yang sehat, saudara tentu tidak bisa bangun hubungan yang intim dengan semua, bukan? Tapi 1-2 orang saudara bisa percaya. Minimal gembala, minimal ketua cool, atau orang-orang yang saudara percaya. Harus ada orang yang intim. Dia orang yang di dalam, yang kalau ada apa-apa dia bisa tolong saudara. Saya mengizinkan hidup saya, walaupun saya hamba Tuhan,
punya orang yang bertanggung jawab untuk hidup saya, bapak rohani saya, yang setiap kali saya ada masalah hubungan apa, saya harus cerita sama dia untuk tetap sehat. Semakin jelas batasan, semakin sehat hubungan. Saya undang kita bangkit berdiri. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita.